Tetapi yang kalau saya ingatkan, izin itu hanya negara administratif, tetapi ketika di dalam gereja itu tidak ada seremoni, tidak ada administrasi, juga praktik keseharian. Maka kalau kalian nanti memutuskan pindah beda agama, beda gereja, maka jangan saudara katakan ngurus suratnya gampang, memang gampang, enggak biar apa. Ngurus izinnya gampang, memang gampang. Tetapi yang menjadi persoalan menjalannya mungkin tidak selalu gampang. Misalnya kalau yang cowok Katolik, yang cewek GKJ misalnya, kita pilih religion. Maka satu kalian mengajak anak kalian ke gereja, maka minggu kalian harus memberi izin kepada pasangan Anda mengajak anak Anda supaya ke gereja yang lain. Kalau kalian nanti menikah dengan pasangan yang muslim misalnya, maka sama administrasi peraturannya gampang sedikit saudara-saudara banget apa bayar 5 hari selesai. Tetapi nanti kalian harus memikirkan kalian sholat berjamaah. Lalu hari ini kalian ajak ke gereja. Maka itu perlu dipikirkan. Administrasinya gampang bingit. Tapi kalau kalian mau membayarnya itu menantang. Lalu kalau pasangan kalian misalnya sedang menjalankan ibadah puasa, maka kalian tidak puasa, maka subuh kalian harus menyiapkan makan menemani yang sedang sahur. Maka sepanjang hari kalian sudah tidak makan karena menghormati pasangan kalian yang puasa. Maka perkawinan beda agama bisa diurus administratifnya gampang banget. Tapi yang menjadi persoalan menjalaninya rupa-rupanya perlu dipikirkan lebih jauh. Itu yang kelima. Nah, ada pertanyaan lain lagi enggak? Pertanyaan apapun, tanya-tanya apapun. Ada enggak? Ini kita tanya apapun, tanya tentang materi kemarin atau materi yang lalu-lalu. Siapa yang materi ke-11 sudah mengadakan pertemuan? Kalau berapa pertanyaan saya? Siapa materi ke-11 belum dibahas? Kelompok siapa? Belum yang 11 ya? Kapan? Kapan? Setelah ini nanti ya? Berarti jam 1 siang ya? Nah berarti yang belum hanya kelompok ini dong ya? Yang lain sudah? Hanya saudara ini? Oh semua. Tapi siapa yang belum materi 11? Oh iya, saya kursi yang ini 11. Anaknya Opa Nono sebenarnya. Nah, yang belum materi 11 ya? Belum ya? Oh belum semua? Oh oke. Materi 11 ada yang bertanya dan tentang materi 11. Materi 11 kemarin bicara tentang apa? Moral. Moral apa? Moral ini banyak. Moral di dunia pekerjaan, moral bisnis, moral moral hidup. Maka kemarin pertemuan 11 itu moral hidup. Maka ada yang tanya nggak tentang moral hidup, saudara-saudara? Moral hidup itu bicara tentang apa sih? Orang Katolik kalau hidup apa yang harusnya diperbuat? Maka ada 6. Satu, apa yang dilakukan orang Katolik yang bermoral supaya dia bisa hidup? Satu, apa? Ini ujian kelulusan menerima sakramen penguatan. Ada yang moral orang Katolik supaya dia hidup benar ini yang pertama apa? Right. Ada yang ingat nggak? Ini kelompok susulan semua memangnya? Ingat nggak? Oh, moral hidup orang Katolik. Maka orang Katolik yang hidup secara benar, apa saja yang harus dilakukan secara moral? Satu, apa tadi? Apa enggak? Menghargai martabat setiap individu. Martabat itu artinya apa enggak? Martabat telur atau martabat asin? Harga diri. Apa itu harga diri?
harga dirimu, kapan martabatmu ada, kapan martabat kalian ada. Nah, martabat saya punya martabat sebagai manusia itu sejak saya ada. Dan kapan manusia ada? Sejak kapan? No, jangan. Kalau kamu katakan manusia ada sejak lahir, kalian tidak katolik loh. Kalau manusia ada sejak dalam kandungan, maka kalian tidak katolik loh. Manusia ada sejak A, B, C. Sejak kapan manusia katolik? Orang katolik kapan manusia ada? Sejak anaknya dokter, sejak no, sejak kapan? Dikandung sejak kapan? Sejak lahir sama enggak? Kalau Anda mengatakan martabat manusia itu ada sejak lahir, maka sebelum lahir dia dianggap tidak bermartabat. Maka martabat manusia itu ada sejak, menurut Katolik sejak Adam dan Hawa, anak Rodiapan ini sajanya ini. Sejak apa? Sejak ada tanda-tanda kehidupan. Kapan tanda-tanda kehidupan ada? Tuhan? Sejak direncanakan. Nah, sejak pembuahan. Maka manusia itu punya martabat sejak pembuahan, meskipun mereka belum punya mata, kuping, telinga, kaki dan macam-macam, dia sudah bermartabat. Maka itu moral manusiawi Katolik mengatakan loh, setiap kali diajarkan, kalau manusia itu sudah bermartabat sejak dia jadi dalam pembuahan, maka boleh nggak kemudian ini pikiran selanjutnya aborsi, boleh nggak? Enggak. Aborsi ketika hamil sebulan boleh nggak? Enggak. Aborsi ketika umur kehamilan setengah bulan boleh nggak? Enggak, karena sejak jadi mereka sudah bermartabat. Mereka sudah bernilai. Maka kemarin kita juga ingat moral manusia Katolik itu mereka bernilai karena baju atau karena mereka ada. Manusia itu baik karena dia berpakaian, mereka kaya atau karena mereka ada. Karena mereka ada, gitu ya.